Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Widya Lestari dari Bimbingan Konseling 2017 Universitas Lampung. Di sini saya melakukan konseling individual dengan teori REBT dan teknik analisis rasional. Nah, permasalahan konseli di sini adalah konseli tidak menyukai salah satu sikap dari dosennya di kampus. Nah, oleh karena itu konseli malas untuk masuk dalam perkuliahan tersebut dan ia sering tidak mengerjakan tugas. Lalu saya sebagai konselor, saya menyingkirkan pikiran-pikiran irasionalnya dan menumbuhkan pikiran rasionalnya. Oke, baiklah, selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk. Ya, terima kasih Bu. Silakan duduk. Ya, Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? nama saya Pranika Bu. Oh, Pranika, saya panggil Mbak Fran aja ya. Iya, nggak apa-apa. Sebelumnya udah kenal saya atau belum? Belum Bu. Oh ya, jadi saya kenalkan diri, nama saya Nurul Widya Lestari, biasa dipanggil Nurul. Iya Bu. Sebelum kesini tadi Mbak Fran habis dari mana? Tadi ada jam Bu. Oh, ada jam. Mbaknya kuliah. Iya kuliah. Kuliah di mana? Saya kuliah di Unila Bu. Oh, di Unila. Asli sini atau dari luar? Iya asli sini Bu. Oh, asli sini. Rumahnya di mana kalau boleh tahu? Di Kemiring. Oh, di Kemiling. Mbaknya sudah makan? Sudah Bu. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu Mbaknya kesini ada perlu apa nih? Iya Bu, saya ini mau ceritain tentang dosen saya, tentang ya kayak pelajaran saya gitu Bu. Oh, mau cerita tentang dosen. Hmm, Sebelumnya Mbak Fran udah pernah ikut konseling belum? belum pernah Bu. Belum pernah ya. Oh ya. Jadi di sini saya jelaskan konseling itu adalah proses memberi bantuan yang diberikan oleh saya sebagai konselor. Jadi nanti Mbak Fran menceritakan masalahnya ke saya. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar kita mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Iya Bu. Dan juga kita ada kesepakatan waktu nih, kira-kira mau berapa lama? Kayaknya 30 menit aja Ibu, soalnya saya mau ada jam lagi. Oh, 30 menit, iya boleh. Nah, kita setelah melakukan konseling nanti, saya harap masalah Mbak Fran cukup sampai di sini saja, dan itu agar menjaga kerahasiaan dan juga tidak kita beberkan di mana-mana. Iya Bu. Nah, kalau boleh tahu Mbak Fran bisa ceritain masalah dengan dosennya seperti apa? Iya Bu, jadi saya itu kan punya kelompok ya Bu. Nah kelompok itu ada 4 orang Bu. Nah dosen itu tuh kayak gimana ya Bu, kayak dia tuh nyalain saya terus sama teman saya. Kita tuh nggak kerja sama sekali, padahal saya sama teman saya ini kerja Bu. Memang sih Bu, kekurangan kami itu kayak kita tuh nggak bisa ngomong yang bagus gitu loh Bu, yang baik itu kayak public speakingnya itu kurang. Nah teman yang satu itu memang sih public speakingnya itu bagus gitu Bu, makanya dosen kira itu dialah yang ngerjain semuanya, sedangkan kami yang 3 orang itu nggak kerja sama sekali. Jadi kalian ngerjainnya, terus ada beberapa yang nggak ngerjain tugas kelompok itu. Iya Bu. Kalau boleh tahu alasan dia nggak ikut mengerjakan kelompok bareng kalian itu apa ya? Nggak tahu sih Bu, ya alasannya tuh kayak sibuk lah, ada urusan keluarga lah, ada inilah itulah, les di sana di situ lah. Ya saya mah, ya kita mah sebagai kelompok ya yain aja Bu, ya kan kita saling bantu sih satu sama lain kan dalam kelompok itu. Itu dosennya emang sering menyalahkan atau sering menyudutkan kalau kalian tuh nggak mengerjakan tugasnya, atau apa baru ini? Saya baru dapet dosennya itu baru semester ini sih Bu, jadi belum tahu karakter banget dosennya itu kayak gimana. Jadi Mbak Fran ini, ibu itu menyudutkan Mbak Fran ini pas di dalam kelas. Iya Bu, pas di dalam kelas, pas itu kan ibu tuh nanya, terus kayak saya tuh kayak kagul gitu loh Bu untuk jawabnya. Ibu tuh malah nyindir-nyindir, kayak nyindir-nyindir gitu, kayak ya makanya kerja, biar kalau misalnya nggak kerja kan kayak gini nih nggak bisa jawab gitu. Sebenarnya tuh saya bisa jawab Bu, cuman kayak namanya deg-degan kan Bu, jadi kayak buyar semua yang di pikiran. Jadi lebih ke kayak menyudutkan gitu ya? Iya dosennya. Bu. Padahal yang kalian itu tuh kalian mengerjakan semuanya, dan ada beberapa yang nggak mengerjakan itu tadi. Iya Bu. Kalau boleh tahu Mbak Fran udah pernah coba nggak sih ngasih tahu ke dosennya, nah kan
sebenarnya saya tuh kerja loh Bu, kayak memberi klarifikasi gitu ke dosennya. Sudah pernah belum? Pengen sih Bu, cuman kalau misalnya saya ngasih tahu gitu, kalau saya ini kerja loh Bu, bahkan dia yang nggak kerja, tapi kan seolah-olah nanti saya ngejatuhin teman saya. Kalau misalnya saya ngasih tahu dosen saya, nanti dikiranya saya ngebela diri saya gitu kan Bu. Jadi saya serba salah Bu. Ya, jadi karena di dalam kelas itu pada mata kuliah dosen itu sering menyebutkan Mbak Fran dengan mengatakan kalau Mbak Fran itu nggak pernah ikut kerja kelompok itu, dan yang membuat Mbak Fran nggak bisa jawab ketika dia tanya gitu. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, ada lagi nggak sih masalah yang membuat Mbak Fran itu jadi bingung atau gimana gitu? Ya itu sih Bu, masalahnya tuh ya cuman karena itu. Jadi dari situ saya tuh kayak udah males gitu Bu sama dosen itu. Jadi kayak pas masuk pelajarannya tuh kayak males aja ngikutinnya, kayak ih apaan sih gitu, kayak apapun yang dia omong itu saya tuh jadi kesel Bu, gara-gara dia tuh kayak nggak ngehargain hasil saya gitu. Kayak gimana mana kan kalau dosen tuh kayak ngedukung siswanya sih Bu, mahasiswanya itu kok malah ngejatuhin di depan teman-teman saya Bu. Tapi apa namanya, lebih sering untuk menjatuhkan gitu ya dianya dalam apa semester yang Mbak kuliah? Kita kan baru pertemuan berapa kali sih Bu, jadi kayak belum kenal banget sih sama dia. Ya awalnya saya biasa aja Bu, tapi semenjak dia kayak ngejatuhin saya tuh, jadi saya udah males Bu sama dia. Kayak ya pas pelajaran dia tuh kayak saya males banget kuliah, masuk kuliah gitu. Berarti Mbak Fran setelah dosen itu menyudutkan Mbak Fran, apakah Mbak Fran jarang masuk atau sering membolos atau gimana? Masuk sih masuk Bu, cuman kayak pelajaran tuh nggak ada yang nyantol. Tapi kalau dosen itu memberikan tugas, apakah Mbak Fran tetap mengerjakan atau gimana? Ya ngerjain sih Bu, tapi kayak mepet-mepet waktu gitu. Terus kayak ya sebasing saya aja, sebisa saya aja. Kalau misalnya dosen yang lain tuh kan kayak saya ngerjainnya tuh kayak teliti gitu Bu, kayak apa aja tuh saya Fokus cariin, gitu. kayak sampai bener-bener ini bener apa enggak. Kalau itu kayak ya udahlah kerjain aja gitu Bu. Ini tuh masalah ini tuh yang dihadapi Mbak Fran sendiri yang merasakan, atau teman-teman Mbak Fran yang lain juga merasakan seperti yang Mbak rasakan? Ya saya sih sebenarnya sama teman kelompok saya itu Bu, kan kita kelompoknya ada 4 orang kan. Jadi saya cerita ke teman saya yang satunya, kata dia, iya kok ibu tuh jahat banget sih mulutnya gitu, kok gitu banget, padahal kan dia nggak tahu kerjanya kayak kita tuh kayak gimana. Ya gitu Bu, dia juga ngerasain apa yang saya rasain. Tapi Mbak Fran karena baru semester ini gitu ya dengan ibu dosen itu, jadi belum terlalu memahami ya. Iya Bu, saya nggak tahu karakter dia tuh kayak gimana. Apakah itu dosen baru atau gimana? Kayaknya sih dosen lama Bu, cuman kan saya baru semester 2 ya Bu, jadi kan belum tahu semua dosen karakternya kayak gimana. Mbak Fran udah coba tanya belum sih ke kakak tingkat atau ke siapa gitu yang sudah paham dengan sifat ibu itu, apa emang dosen itu seperti itu atau gimana? Belum sih Bu, belum sempat cerita juga, soalnya kan kayaknya kakak tingkatnya pada sibuk-sibuk semua ya Bu, apalagi mau ngurus KKN. Jadi kayak mau nanya juga tuh nggak enak Bu, jadi ya udah saya ceritanya sama teman saya itu aja yang sama-sama disurutin sama dosen itu Bu. Kalau yang dari Mbak Fran bilang tadi malas untuk mengerjakan tugas atau tidak fokus itu, tapi tidak membuat Mbak Fran untuk bolos gitu? Bolos sih enggak Bu, cuman kayak apapun yang disampaikan sama dia tuh saya tuh nggak nyambung gitu loh Bu. Ya saya asik aja main HP atau ngobrol sama teman saya gitu, apapun yang dia omongin, dia ngejelasin tuh menurut saya tuh kayak apaan sih, ngomong apa sih gitu Bu. Tapi Mbak Fran udah coba untuk fokus atau gimana? Apa emang karena emang sudah tidak menyukai dosen itu, atau Mbak Fran langsung kayak yang bersikap bodoh amat, atau emang awalnya mencoba untuk fokus tapi tidak bisa gitu? Mungkin karena emang udah males ya Bu, jadi sayanya kayak mau fokus juga udah kayak males Udah males aja. ya? Bukan males sih Bu, cuman kayak gimana ya, kayak mungkin karena rasa kesel saya jadi ngebuat saya tuh untuk fokus itu susah gitu Bu. Kalau menurut Mbak Fran kalau berperilaku seperti yang kayak males untuk datang ke apa ya, untuk memahami, untuk memfokuskan diri menerima materi yang ibu dosen itu berikan, menurut Mbak apakah itu perilaku yang baik? Ya sebenarnya enggak sih Bu, saya tahu kok kalau misalnya saya salah. Nah saya tuh bingung Bu sebenarnya, apa saya harus bilang ke dosen saya itu ngejelasin, atau saya ini kayak ya udah
hilangin aja rasa itunya Bu, tapi saya nggak bisa Bu ngilanginnya, kayak mungkin karena saya udah kesel banget Bu karena saya dimaluin di depan teman-teman saya. Mbak Fran udah coba belum sih cara agar Mbak Fran itu bisa fokus dengan materi yang dikasih ibu itu? Belum sih Bu. Belum coba ya. Kira-kira nih kalau menurut Mbak Fran apa ya langkah yang tepat untuk biar Mbak Fran itu fokus gitu? Kayaknya saya harus berdamai ya Bu, berdamai sama rasa kesel saya sama dosen itu, kayak kayak ya udahlah, mungkin memang karakter dosennya yang kayak gitu, jadi ya saya harus berdamai dengan rasa kesel saya Bu. Berdamai dengan rasa keselnya ya. Kalau menurut Mbak Fran hal apa nih cara untuk biar Mbak Fran itu bisa berdamai dengan dosen Mbak Fran? Ya saya kayak memaafkan kesalahan dia yang udah memaluin saya gitu Bu. Walaupun Terus nggak sepenuhnya ya. walaupun nggak sepenuhnya, kayak ya udahlah, kalau misalnya saya gini juga kan nanti saya malah ketinggalan pelajaran gitu Bu. Nilai juga. Iya. Ya begitu. Mungkin nanti bisa dicoba sama Mbak Fran tentang gimana sih cara untuk perlahan menerima, kayak untuk memfokuskan Mbak Fran pada materi ibu itu, terus mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan benar. Terus juga Mbak Fran tadi bilang untuk menerima agar untuk tetap fokus kepada dosen itu kan, supaya nilai-nilai Mbak Fran tidak kurang. Terus juga kan nanti kan selanjutnya bakalan ada UTS, UAS, itu kan akan mempengaruhi nilai Mbak Fran kalau Mbak Fran sendiri kurang fokus. Apakah ada cara lain gitu menurut Mbak Fran untuk biar fokus Mbaknya? Ya menurut saya sih ya caranya cuma kayak gitu doang sih Bu, aku tahunya. Kalau yang lain aku nggak tahu. Mbak Fran sudah coba belum agar Mbak Fran itu bisa memotivasi diri Mbak Fran agar fokus dengan materi yang diberikan ibu dosen itu? Belum sih Bu, aku belum nyoba, cuman kayak ya untuk cara berdamai dengan Itu dosennya aja. ya. Menurut Mbak Fran nih, apakah ada nggak sih cara-cara agar Mbak Fran ini bisa memotivasi diri Mbak Fran sendiri untuk lebih fokus gitu? Ya mungkin saya harus ingat kayak orang tua saya ya Bu, yang udah muliain saya gitu, kayak yang ngebiayain saya. Terus kayak kalau misalnya saya malas-malasan, nilai IP saya juga bakal turun kan Bu. Iya. Jadi saya bakal jatuh nilainya gitu. Kayak kalau misalnya udah jatuh itu kan untuk ngejar sama teman-temannya susah Bu. Nah, jadi dalam proses konseling kita ini nih, Mbak Fran bisa ambil kesimpulan nggak apa aja yang bakal Mbak Fran lakuin nanti untuk sedikit mengurangi rasa malas Mbak Fran untuk masuk di mata kuliah ibu itu? Ya jadi saya harus berdamai Bu, ya harus berdamai dengan kayak Egoisnya, kesalahan saya ya. gitu. Terus kayak saya juga harus memotivasi diri saya sendiri untuk kayak tetap fokus untuk pelajaran itu. Terus kayak kalau jangan males-malesan, kayak tetap fokus. Kayak kalau ibu tuh jelasin ya kita juga harus kayak Mendengarkan. kita juga harus tahu karakter ibu tuh kayak gimana gitu Bu. Jadi menurut Mbak Fran seperti itu ya tadi, kita harus lebih fokus mendamaikan diri kita dengan sifat karakter dosennya Iya Bu. agar nilai lebih baik lagi, karena ini juga baru dari di semester 2 ini kan ya. Nah setelah itu bisa Mbak Fran laksanakan nanti pada saat mata kuliah ibu itu. Setelahnya nanti kita adakan follow up lagi, kita evaluasi apakah terlaksana dengan baik atau adanya sedikit sedikit mengurangi kesalahan-kesalahan kemarin. Nanti kita adakan follow up lagi. Kira-kira Mbak Fran mau dalam jangka waktu berapa hari ke depan? Mungkin semingguan aja kali ya Bu. Semingguan ya. Oke, nanti kita coba follow up lagi seminggu lagi. Nanti ketika Mbak Fran ada jam kosong menyempatkan waktu saja ke sini. Iya Bu. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Udah sih Bu, itu aja. Saya juga bentar lagi kan mau masuk kuliah Bu. Yang penting pas juga waktunya Iya. sudah 30 menit ya. Oh yaudah kalau begitu semoga Mbak Fran bisa melaksanakannya dengan baik ya nantinya. Iya Bu.
Oh yaudah Bu, saya pamit ya. Ya Mbak. Makasih udah dengerin. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Iya. Mbak Fran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.